Oke, selamat malam. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 11, yaitu pada bidang retail, yang beranggotakan 4 orang, dengan saya sendiri, Fajar Nusa Johari, dengan NIM 399. Perannya itu di bagian analisis dan hasil pembahasan. Kemudian ada Mas saya dengan NIM 081, Muhammad Taufik Ivanur, dengan peranan user flow, wireframe, dan juga prototype. Kemudian saya, Afif Fajar Kusulanugraha, NIM 354, dengan peranan analisis dan kesimpulan. Mas Ridwan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana. Saya di bagian latar belakang dan dasar teori. Selanjutnya untuk mengenai aplikasi katalog rumah akan dijelaskan oleh Mas Afri. Baik, terima kasih. Tujuan aplikasi ini dirancang dan dibangun yaitu untuk membantu para calon pembeli untuk mengetahui dengan baik gambaran awal rumah yang akan dibeli, serta akan mempermudah seller rumah sebagai media promosi kepada konsumen. Mengapa berbasis AR? Maket atau miniatur rumah yang biasa digunakan untuk memberi contoh rumah dapat digantikan dengan model rumah 3 dimensi yang ditampilkan secara virtual menggunakan perangkat mobile Android, sehingga para pengusaha properti dapat menghemat biaya pengeluaran karena mereka tidak perlu lagi membuat miniatur rumah dan menggantinya dengan aplikasi katalog rumah AR. Dengan memanfaatkan teknologi augmented reality, konsumen akan melihat objek rumah 3 dimensi yang terdapat pada katalog secara live, sehingga objek rumah yang ditampilkan akan tampak terlihat lebih detail dan nyata. Sekian dari saya. Untuk bagian user flow akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Untuk bagian user flow, pertama di sini user membuka aplikasi, lalu user akan diarahkan ke homepage-nya, lalu user memilih menu start. Di sini user selanjutnya menyiapkan katalog yang sudah ada marker untuk objek 3D dari rumahnya. Lalu user mengarahkan kamera smartphone-nya untuk mendeteksi marker yang ada di katalog. Di sini ada kondisi di mana proses deteksi marker. Jika gagal, maka user diminta untuk mengarahkan smartphone pada markernya lagi. Namun jika berhasil, aplikasi akan menampilkan desain rumah serta detail informasi mengenai rumah. Setelah itu akan dihadapkan dengan kondisi lagi, yaitu edit desain. Jika user merasa desain rumah yang sudah ditampilkan atau sudah tersedia secara default sudah bagus, maka atau sudah sesuai, maka proses selesai. Jika user ingin melakukan edit sedikit, itu bisa. User bisa melakukan edit desain, yaitu ada warna cat dan lain halnya nanti. Setelah melakukan edit, maka aplikasi akan menampilkan desain rumah yang setelah proses editing dari user. Selanjutnya adalah selesai. Akan disampaikan oleh Mas Ridwan. Di sini kekurangan dan kelebihan pada aplikasi katalog rumah. Kelompok kami menyadari tahapan pada user flow, khususnya pada tahapan user melakukan edit desain, seperti warna cat dan lain-lain, memiliki plus dan minus tersendiri. Kelebihan, pengguna akan disuguhkan dengan proses editing secara real time. Dengan ini, maka aplikasi mampu memproses atau memanipulasikan secara langsung apa yang akan diedit pengguna ke dalam objek 3D desain rumah yang ditampilkan. Kekurangannya yaitu fitur ini tentunya akan menjadikan layar atau tampilan dari smartphone berjalan akan semakin penuh dengan berbagai objek-objek yang tampil, sehingga menurunkan segi user experience dalam menggunakan aplikasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai
aplikasi katalog rumah pada user flow. Sekian dari kelompok kami. Selamat malam.